Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Amin. Nah, di sini kira-kira siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, berhubung di sini masuk semua, pastinya juga sehat ya. Kita diberi kesehatan, maka dari itu hari ini belajar matematikanya harus semangat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu kita dapat memahami dan menerapkan penyelesaian SPLTV menggunakan metode gabungan dengan baik. Yang kedua yaitu dapat terampil dalam pemecahan permasalahan konstekstual yang berhubungan dengan SPLTV. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita masih sama belajar tentang SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Hanya saja pada pertemuan hari ini kita membahas penyelesaian SPLTV menggunakan metode penyelesaian gabungan. Tapi sebelumnya kita ingat terlebih dahulu ya anak-anak materi pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa pengertian dari SPLTV? Ya, silakan Rani. Oke, jadi SPLTV merupakan sistem persamaan linear yang terdiri atas 3 persamaan linear yang masing-masing persamaan bervariabel 3. Misalnya variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, berikutnya di sini ada yang masih ingat apa ciri-ciri dari SPLTV? Ya, silakan Rena. Ya, jadi ciri-ciri dari SPLTV yaitu yang pertama, adanya tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki 3 variabel. Dan yang terakhir, ketiga variabelnya berpangkat 1. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang metode penyelesaian eliminasi dan juga substitusi. Kira-kira ada yang masih ingat di sini? Iya, benar sekali. Jadi, metode penyelesaian eliminasi merupakan metode untuk memperoleh penyelesaian dengan menyamakan koefisien salah satu variabel agar bisa dihilangkan dengan cara dikurang atau ditambah. Berikutnya yaitu metode substitusi, yaitu metode dengan memasukkan suatu persamaan linear satu ke persamaan linear yang lain. Nah, kita langsung memasuki materi hari ini ya. Kita mempelajari metode penyelesaian gabungan. Di sini gabungan maksudnya karena kita sudah mempelajari eliminasi dan substitusi, gabungan di sini maksudnya kita menggunakan 2 metode penyelesaian ini kita gabungkan menjadi satu. Nah, langsung saja kita membahas contoh soal yang ada di buku paket. Contoh 14 pada halaman 175, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan yang sudah Ibu tulis. Nah, langsung kita bahas ya. Untuk yang pertama, langkah pertama apa anak-anak? Ya, kita beri nama terlebih dahulu biar kita tidak bingung. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Berikutnya langkah kedua. Oke, kita lakukan eliminasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita amati. Yang paling mudah kita menghilangkan variabel X atau variabel Y atau variabel Z-nya. Variabel Z, oke. Kita akan menghilangkan variabel Z-nya. Kita menggunakan persamaan 1 dan juga persamaan 3. X min Y plus 2Z sama dengan 4. 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8. Kita lakukan eliminasi. Nah, kita amati. Karena kita akan mengeliminasi variabel Z-nya, di sini sudah 2Z, di sini juga 2Z. Karena sama, berarti kita lakukan pengurangan.
kita lakukan pengurangan, didapatkan negatif 2x negatif 2y sama dengan negatif 4. Nah, kita lakukan penyederhanaan. Kita bagi dengan negatif 2, benar sekali. Hasilnya yaitu x ditambah y sama dengan 2. Ini kita namai persamaan keempat. Nah, setelah kita melakukan eliminasi menggunakan persamaan ke-1 dan ketiga, maksud Ibu, kita masih sama, tetap melakukan eliminasi terhadap variabel z. Hanya saja kita dapat menggunakan persamaan pertama dan kedua atau persamaan kedua dan ketiga. Di sini Ibu akan menggunakan persamaan pertama dan kedua, yaitu persamaan pertamanya x min y ditambah 2z sama dengan 4, 2x ditambah 2y min z sama dengan 2. Kita amati, di sini variabel z-nya belum sama. Kita samakan terlebih dahulu. Ini kita kalikan 1, ini kita kalikan 2, didapatkan x min y ditambah 2z sama dengan 4. Ini dikalikan 2 menjadi 4x ditambah 4y negatif 2 sama dengan 2z. Nah, di sini kita amati variabel z-nya tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Maka dari itu kita lakukan operasi penjumlahan. Negatif y ditambah 4y hasilnya adalah 3y sama dengan 4 ditambah 4, 8. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan ke-5. Setelah kita melakukan eliminasi terhadap variabel z, kita lihat persamaan keempat hanya memiliki variabel x dan juga y. Begitu juga dengan persamaan 5, yaitu memiliki variabel x dan variabel y. Nah, berikutnya kita akan melakukan eliminasi terhadap variabel y. Di sini kita menggunakan persamaan 4 dan juga 5. Kita perhatikan variabel y-nya kan ini belum sama. Yang satunya y, yang satunya 3y. Kita samakan terlebih dahulu. Yang atas dikalikan berapa? Ya, dikalikan 3, yang bawah dikalikan 1. Hasilnya 3x ditambah 3y sama dengan 6. 5x ditambah 3y sama dengan 8. Kita amati, di sini y-nya sudah sama ya tandanya. Karena tandanya sudah sama, kita melakukan operasi pengurangan. Benar sekali. Kita lakukan pengurangan, 3x dikurangi 5x, hasilnya yaitu negatif 2x. Ini habis, sama 6 dikurangi 8, negatif 2. X-nya sama dengan negatif 2. Negatif 2-nya ini kita pindah luaskan ke bawah, sehingga menjadi negatif 2. X sama dengan 1. Nah, untuk variabel X-nya sudah ketemu. Nah, kita melakukan eliminasi terhadap variabel Z dan juga variabel Y. Nah, di sini berikutnya kita akan menggunakan metode substitusi. Kita lakukan substitusi untuk mendapatkan variabel Y-nya itu berapa. Nah, karena di sini X-nya sudah ketemu sama dengan 1, kita dapat menggunakan persamaan keempat atau persamaan kelima. Nah, di sini Ibu akan memilih persamaan 4. X ditambah Y sama dengan 2. Kita substitusikan, X-nya kan sudah ketemu 1. 1 ditambah Y sama dengan 2. 1 kita pindah luaskan sehingga menjadi negatif 1, didapatkan Y sama dengan 1. Nah, variabel X sudah ketemu sama dengan 1, variabel Y sudah ketemu sama dengan 1.
kita cari variabel Z-nya. Kita dapat menggunakan persamaan ke-1, kedua, ataupun yang ketiga. Di sini Ibu akan menggunakan persamaan pertama ya. X min Y ditambah 2Z sama dengan 4. Berikutnya X-nya kan 1 dikurang Y-nya juga 1 ditambah 2Z sama dengan 4. Berikutnya 1 dikurang 1, 0 ditambah 2Z sama dengan 4. Z sama dengan 4 dibagi 2. Berarti Z-nya berapa? Ya, Z-nya sama dengan 2. Nah, di sini sudah ketemu bahwa himpunan penyelesaiannya adalah kita mulai dari variabel X-nya, yaitu 1, 1, 2. Nah, kira-kira sampai di sini sudah paham semua? Ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, berikutnya silahkan membagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Di sini kebetulan ada 26 siswa. Oh iya, ada 26 siswa. Berarti nanti ada satu kelompok yang terdiri dari 6 siswa. Tidak apa-apa. Nah, bagaimana? Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Ya, oke. Nah, berikutnya di sini Ibu memiliki soal. Ini dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan dengan benar ya. Jika terjadi kesulitan, bisa ditanyakan ke teman atau bertanya langsung kepada Ibu. Oke, ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Ya. Oke, untuk kelompok 3 bagaimana? Terdapat kesulitan? Iya, ini sudah betul persamaannya. Oke. Ini juga sudah betul. Ya, dilanjutkan ya. Nah, ini kelompok 3 sudah mau selesai. Bagaimana kelompok yang lain? Ya, alhamdulillah kalau gitu. Semangat ya. Di sini sudah selesai semua ya. Ya. Nah, berikutnya setiap kelompok akan mempresentasikan bagaimana hasil diskusi, bagaimana hasil pengerjaan kalian bersama teman-teman kelompok kalian. Nah, untuk kelompok lain, kalian juga akan menanggapi jawaban dari kelompok yang presentasi. Nah, dimulai dari kelompok kelompok 3 dulu ya. Silakan. Selanjutnya, kita koreksi bersama-sama bagaimana pengerjaan dari kelompok 3. Untuk apel disimbolkan variabel X, jeruk disimbolkan variabel Y, dan buah pir disimbolkan dengan variabel Z. Kita lihat ya, di sini melakukan eliminasi terhadap variabel Z, disebut persamaan keempat. Berikutnya, ini juga pengurangan eliminasi terhadap variabel Z, disebut persamaan kelima. Dan di sini eliminasi terhadap variabel Z. Untuk variabel X-nya ketemu 12.000. Dan di sini variabel Y-nya ketemu 18.000. Dan untuk variabel Z-nya 7.000. Ya, oke, sudah benar. Bagaimana? Dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Iya, jadi akan lebih baik lagi untuk kelompok 3 ya, jika ditambahkan kesimpulan. Jadi untuk harga 1 kilo apel dan 1 kilo jeruk dan 4 kilo buah pir adalah 58.000. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, beri aplaus. Jadi apa itu metode gabungan? Kita melakukan eliminasi terlebih dahulu, kemudian substitusi ya. Nah, di sini masih ada yang kurang paham. Udah? Oke. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan tugas individu. Tugas ini dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan, sehingga Ibu harap kalian dapat mengerjakan dengan semaksimal mungkin.
Di sini dimohon ketua kelasnya untuk membagikan ke teman-temannya ya. Nah, sekarang sudah memasuki akhir pembelajaran. Di sini kita menarik kesimpulan mengenai metode penyelesaian gabungan. Di sini siapa yang ingin menyimpulkan apa itu metode penyelesaian gabungan dari SPLTV? Iya, Tina? Oke, jadi metode penyelesaian gabungan, kita menggabungkan dua metode penyelesaian, yaitu metode eliminasi dan juga substitusi. Nah, berikutnya kalian buka buku halaman 247, yaitu contoh 2.4. Di situ kalian pelajari ya. Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.